Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Pada kali ini kita akan membahas tentang etik penelitian. Biasanya dalam suatu penelitian atau dalam suatu survei itu ada yang menyebabkan suatu permasalahan atau yang membahayakan terhadap responden. Maka pada pembahasan kali ini etik penelitian, kita akan mengetahui nanti tentang pentingnya dari etik penelitian itu sendiri. Kemudian prinsip dasar etik penelitian. Yang ketiga, informed consent atau contoh persetujuan setelah penjelasan dari calon subjek, ya, prosedur mendapatkan PSP dan contoh formulir PSP. Nah, yang pertama, peraturan etik penelitian. Nah, untuk peraturan etik penelitian kesehatan ini di tingkat nasional itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 95 tentang penelitian dan pengembangan kesehatan, Buku Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan Depkes RI 2007 sesuai dengan SK Menkes tentang PNIPK dan 6 buku suplemennya. Kemudian cara uji klinik yang baik BPOM 2006 dan SK Menkes nomor 133 2002 tentang persetujuan penelitian kesehatan terhadap manusia. Nah, untuk di tingkat internasional ini ada beberapa, ya, Nuremberg Code tahun 1947, ya, di mana beberapa peraturan-peraturan ini biasanya tercipta karena pada waktu itu banyak sekali riset-riset yang melibatkan manusia yang kemudian melanggar etik penelitian, yakni seperti memindahkan tubuh hewan, ya, ke hewan lainnya, memindahkan kepala hewan ke kepala yang lainnya, termasuk juga percobaan ke manusia seperti obat-obatan, ya, kemudian pada waktu vaksin, ya, dulu juga pernah diuji cobakan pada manusia dan beberapa obat-obatan lainnya yang membahayakan terhadap manusia. Sehingga di tingkat internasional itu dikeluarkanlah suatu peraturan etik, ya, etik penelitian kesehatan untuk mencegah suatu riset-riset, ya, yang membahayakan pada manusia atau melanggar etikal penelitian, ya. Untuk pelanggaran etikal penelitian itu paling banyak pada waktu itu dulu di Perang Dunia Kedua, ya, Jerman, di mana sering sekali melakukan uji coba pada manusia, terutama dengan tujuan untuk perang. Dan kita lihat di sini juga beberapa peraturan-peraturan etik penelitian di tingkat internasional. Kemudian prinsip dasar etik penelitian. Nah, ini yang harus kita ketahui adalah 3 prinsip dasar etik penelitian kesehatan, ya. Yang pertama itu respect for person, yakni menghormati harkat dan martabat manusia. Maka dari itu kita membutuhkan informed consent atau persetujuan setelah penjelasan, bahwa suatu penelitian itu haruslah sukarela, bebas mau memutuskan mau ikut andil atau tidak. Kemudian sifatnya juga rahasia dan tentu perlindungan terhadap subjek yang rentan, ya, misalnya anak-anak atau seseorang yang tidak mampu untuk melakukan memilih, ya, setuju atau tidak terhadap penelitian yang kita laksanakan. Jadi yang pertama, 3 prinsip dasar etik penelitian ini yang harus kita penuhi, ya. Yang pertama respect for person, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua adalah beneficent, atau dalam arti berbuat baik, yang tidak menimbulkan suatu kesakitan, ya, atau risiko. Memenuhi persyaratan ilmiah, ya, beneficent ini memenuhi persyaratan ilmiah
dan bermanfaat. Ya, di sini prinsip yang kedua yakni beneficent atau berbuat baik, sehingga nanti penelitian itu haruslah memenuhi persyaratan ilmiah dan tentunya penelitian itu bermanfaat. Penelitian mampu memberikan manfaat lebih besar dibandingkan risikonya, ya. Sehingga penelitian itu haruslah memenuhi syarat ilmiah. Kemudian yang berikutnya adalah justice, keadilan. Nah, untuk memenuhi kriteria prinsip etik penelitian ini, maka dalam suatu penelitian tidak boleh membedakan perlakuan. Perlakuannya harus sama pada setiap orang, beban dan manfaat rata pada subjek, perhatian khusus pada kelompok rentan, ya, bayi, anak-anak, ibu hamil, dan lain-lain. Jadi ini 3 prinsip yang harus kita penuhi di dalam melaksanakan suatu penelitian atau sebuah survei. Apa latar belakang perlunya peraturan tentang etik penelitian kesehatan? Pertama, karena adanya penelitian kesehatan yang menggunakan manusia sebagai subjek percobaan. Ya, jadi hati-hati ketika misalnya kita melakukan riset, suatu penelitian atau survei yang melibatkan sebagai manusia sebagai subjek percobaan. Ya, misalnya dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel dengan jarum suntik misalnya. Nah, itu yang melibatkan manusia sebagai subjek percobaan dan lain-lain, ya. Kemudian tidak didasarkan atas dasar sukarela tapi terpaksa. Nah, maka diperlukanlah suatu peraturan tentang etik penelitian bahwa suatu penelitian itu tidak boleh memaksa, harus ngikut penelitian. Nah, itu tidak bisa. Tidak menghormati kemanusiaan, ya. Ini juga membahayakan jiwa, keselamatan, kecacatan fisik dan mental. Tidak didasarkan pada metode ilmiah, risikonya terlalu besar dibandingkan manfaat. Tidak didasarkan pada keadilan dan dilakukan pada kelompok rentan atau risiko tinggi tanpa mempertimbangkan prinsip dasar, sehingga perlu sekali untuk dilakukan atau perlunya peraturan tentang etik penelitian kesehatan. Nah, kita lihat di sini adalah contoh-contoh penelitian tidak etis, ya. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1940-an, ya, tawanan perang dipaksa oleh tentara Nazi mengikuti penelitian kesehatan, yakni gas beracun, ya, dan lain-lain, sehingga menyebabkan puluhan ribu kematian dan kesengsaraan. Tahun 1932 sampai 1972 di Alabama, Amerika melakukan penelitian pada 400 orang kulit hitam miskin penderita sifilis tanpa informed consent, tanpa persetujuan responden. Peneliti ingin tahu apa akibatnya kalau tidak diobati, walaupun obat sifilis sudah tersedia pada saat itu. Nah, saat penelitian dihentikan tahun 1972, sebanyak 128 meninggal karena sifilis, 40 istri tertular, dan 19 anak lahir cacat. Nah, ini makanya perlu dilakukan ethical clearance atau etik penelitian. Nah, di Indonesia ini sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 44 Ayat 1, dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan. Uji coba sebagaimana pada ayat 1 dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba. Ayat 3-nya, uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan yang dijadikan uji coba. Ya, pasal 44 ayat 2, semua uji coba menggunakan manusia sebagai subjek uji coba wajib didasarkan pada 3 prinsip etik umum: respect for person, beneficent, dan justice. Penjelasan 44 ayat 3, uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat informed consent, ya. Sebelum meminta persetujuan subjek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul, dan hal yang lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan. Jadi ini harus dipahami betul, ya, terkait dengan pasal-pasal terkait dengan ethical penelitian ini. Pasal 45, setiap orang dilarang mengembangkan teknologi atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat, ya, seperti misalnya menciptakan obat-obatan, ya, tentu yang tidak diuji cobakan terlebih dahulu, ya, kepada hewan. Nah, ini tentu harus berhati-hati karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 ya tahun 95 ya, pasal 5, Pelaksanaan Penelitian Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan penerapannya dilakukan dengan memperhatikan norma yang berlaku dengan masyarakat serta upaya pelestarian lingkungan. Pasal 8, penelitian dan pengembangan kesehatan terhadap manusia hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari manusia yang bersangkutan. Persetujuan tulis dapat pula dilakukan oleh orang tua atau ahli warisnya apabila manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mampu melakukan tindakan hukum karena keadaan kesehatan atau jasmaninya sama sekali tidak memungkinkan dapat menyatakan persetujuan secara tertulis. Yang ketiga, telah meninggal dunia dalam hal jasadnya akan digunakan sebagai objek penelitian dan pengembangan kesehatan. Kemudian yang ketiga, persetujuan tertulis bagi litbang kesehatan terhadap keluarga diberikan oleh kepala keluarga yang bersangkutan dan terhadap masyarakat dalam wilayah tertentu oleh bupati, wali kota Madia, kepala daerah yang bersangkutan. Nah, ini untuk khusus untuk penelitian yang dilakukan oleh litbang kesehatan ya. Pasal 9, pelaksanaan penelitian pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Pasal 10, manusia, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berhak mendapatkan informasi terlebih dahulu dan dari penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan. Informasi dapat berupa mengenai tujuan penelitian, jaminan kerahasiaan, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul, dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan. Penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi atau keluarga atau masyarakat yang bersangkutan. Pasal 12, manusia, keluarga atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berhak sewaktu-waktu mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam penelitian dan pengembangan kesehatan. Manusia, keluarga atau masyarakat berhak atas ganti rugi apabila pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan terhadapnya mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan dalam kelalaian penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, kemudian pasal 20 berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan, barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar profesi penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, tanpa persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3, tanpa memberi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Nah, informed consent atau PSP, persetujuan setelah penjelasan. Nah, sebelum enumerator mengumpulkan data wajib mendapatkan informed consent ya, baik itu peneliti ataupun enumerator yang misalnya dalam skala nasional itu harus wajib memberikan informed consent kepada responden penelitian. Nah, PSP adalah persetujuan diberikan oleh seorang individu yang kompeten yang sudah mendapat penjelasan yang diperlukan, cukup memahami informasi yang dimaksud dan setelah mempertimbangkan informasi tersebut sehingga membuat suatu keputusan tanpa ada paksaan atau pengaruh yang berlebihan, bujukan atau intimidasi untuk ikut dalam penelitian. Jadi PSP ini suatu formulir ya, suatu formulir gitu ya terkait dengan bahwa setelah setuju untuk ikut serta dalam suatu penelitian atau survei. 8 unsur pokok PSP yang harus dipenuhi yakni ya tidak harus semuanya tapi usahakan bisa dapat mencakup 8 unsur ini. Deskripsi tentang penelitiannya, mungkin kalau ada risiko yang tidak nyaman itu juga perlu disampaikan. Alternatif prosedur dan pengobatan, jaminan kerahasiaan, partisipasi sukarela, kemudian manfaat dari riset suatu survei tersebut, dan kompensasi jika ada, dan kontak person. Nah, ini prosedur mendapatkan PSP. Pertama-tama kita sesuai dengan petunjuk wawancara memperkenalkan diri ya biasanya, kemudian memberikan formulir ya PSP-nya tentang penelitian kepada calon subjek untuk dibaca atau membacakan isi nakal tersebut kepada calon subjek. Kemudian ketiga, proses menjelaskan sehingga calon subjek mengerti keikutsertaannya lebih penting dibanding menyuruhnya untuk menandatangani formulir informed consent. Bila diperlukan dapat menjelaskan hal yang perlu diklarifikasi dalam bahasa yang mudah dimengerti. Ya, misalnya responden kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, maka harus dibantu dengan menggunakan bahasa yang dimengerti atau bahasa daerah yang dimengerti. Bila calon subjek tidak mengerti tentang isi naskah penjelasan, dapat menggunakan bahasa setempat ya. Memberikan kesempatan kepada calon subjek hal-hal yang tidak dimengerti untuk bertanya, menjawab pertanyaan calon subjek tanpa melakukan tekanan atau paksaan, memberikan waktu untuk responden apakah bersedia atau tidak untuk menjadi subjek dengan sukarela tanpa paksaan, meminta tanda tangan atau cap jempol untuk yang bersedia menjadi subjek penelitian sebanyak 2 rangkap pada formulir informed consent. Ya, meminta tanda tangan atau cap jempol untuk yang bersedia ya.
menjadi subjek. Kalau misalnya tidak bersedia maka tidak perlu tanda tangan ya. Mengulangi menerangkan naskah penjelasan kepada yang memiliki responden. Responden yang diwakili adalah responden umur kurang dari 15 tahun, kondisi fisik mental tidak mampu menandatangani. Bila sudah selesai dengan formulir, responden minta saksi untuk menandatangani formulir PSP. Nah, ini biasanya untuk penelitian-penelitian skala nasional ya. Maka lebih lengkap seperti ini ya, akan lebih detail ya, sampai pada meminta saksi juga untuk menandatangani formulir. Kemudian memberikan satu kopi naskah penjelasan formulir inform consent yang sudah ditandatangani subjek dan saksi kepada. Jadi juga ada kopi lembarannya, kopi inform consent yang nanti juga diberikan kepada responden bahwa bukti ya telah ikut serta gitu ya dalam riset. Melampirkan satu kopi inform consent PSP lainnya dalam kuesioner pasien tersebut dan menyerahkan insentif kalau misalnya ada insentif. Nah, ini ada salah satu inform consent ya, atau PSP persetujuan setelah penjelasan. Ini untuk skala riset nasional ya. Skala riset nasional atau survei nasional biasanya lebih lengkap ya, mencakup yang tadi saya sampaikan di atas sebelumnya, bercerita tentang deskripsi dari penelitian ini secara singkat ya, kemudian juga menjelaskan tentang kuesioner ini ya, kemudian waktu ya yang dibutuhkan. Kemudian ini juga terkait dengan kerahasiaan dan sebagainya. Ya, ini contoh inform consent untuk riset atau survei skala nasional. Nah, ini contoh persetujuan setelah penjelasannya atau inform consentnya. Nah, nanti kalau kita juga ingin melakukan penelitian juga atau survei, maka inform consent ini dibutuhkan. Jadi nama responden ya, nanti kemudian tanggal, bulan, tahun, dan tanda tangan ya. Kalau misal tidak ada saksi ya, tidak apa-apa, yang penting dapat persetujuan oleh responden. Simpulannya, prinsip dasar etik penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek ya. Jadi tetap kita harus gunakan 3 prinsip ya: respect for person, beneficent, dan justice itu harus dapat terpenuhi, baik itu dalam melakukan riset atau suatu penelitian ataupun melakukan survei ya, termasuk di dalamnya adalah survei cepat. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.